Mungkin sebagian besar penggemar atau banyak dari Milanisti tidak tahu siapa itu Paulo Futre. Rui Costa adalah pemain yang mengidolakannya. Dan mungkin jika ada pertanyaan siapa urutan pemain Portugal terbaik sepanjang masa, saya rasa jawabannya adalah Eusebio, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, dan kemudian Paulo Futre. Faktanya, saya akan mengatakan bahwa dia adalah pemain dengan talenta terbesar di antara keempat pemain tersebut. Ada alasan mengapa mereka menyebutnya sebagai Maradona Portugis. Siapapun yang menyaksikannya, pemain manapun yang berhadapan dengannya, akan terdiam dan seringkali terpukau. Figo sendiri pernah mengatakan, "Pertama kali saya melihat Futre, saya merasa seperti baru saja melihat dewa sepak bola." Bahkan wali kota Madrid pernah mengatakan, "Jika sesuatu terjadi dan saya meninggal, sebarkanlah abu saya di sayap kiri Vicente Calderon agar Futre dapat menginjaknya setiap kali ia berlari ke arah gawang." Daftar para pengagumnya tidak ada habisnya. Aragones, yang membawa Spanyol menjuarai Euro pada tahun 2008, mengatakan bahwa dia adalah pemain terbaik yang pernah dilatihnya. Baresi mengatakan bahwa dia sangat bagus hingga membuatnya sangat emosional saat menyaksikannya bermain. Johan Cruyff mengatakan bahwa dia adalah salah satu pemain favoritnya sepanjang masa. Fernando Torres menyebutnya sebagai idolanya. Dan yang paling penting, Maradona sendiri menyebutnya sebagai salah satu saingan terberatnya. Bahkan putra Maradona sendiri pernah mengatakan kepada media bahwa Futre merupakan salah satu pemain yang paling sering dibicarakan oleh ayahnya. Padahal, mereka hanya pernah berhadapan satu kali. Dan sejujurnya itu masuk akal. Futre seperti tiruan Maradona. Tidak hanya dia sama gilanya dan kontroversialnya dengan Maradona, tetapi dia mampu berlari, menembak, dan menggiring bola seperti Maradona. Bahkan saat masih kecil mereka sangat mirip. Bayangkan saja, ketika Futre berusia 9 tahun, tim dari kampung halamannya diundang untuk ambil bagian dalam sebuah turnamen yang diselenggarakan oleh Sporting. Namun turnamen tersebut adalah turnamen di bawah usia 13 tahun, dan kamu harus berusia minimal 10 tahun untuk bisa ikut serta. Sehingga mereka memalsukan kartu identitasnya, memasukkannya ke dalam bus, dan meyakinkan semua orang bahwa usianya sudah masuk kategori. Namun Futre kemudian mengambil alih seluruh turnamen, bahkan memimpin tim kecilnya untuk mengalahkan Sporting dan meraih trofi di kandang mereka sendiri. Hal ini membuat Aurelio Pereira, pencari bakat yang sama yang pada akhirnya menemukan Figo dan Cristiano Ronaldo, mengejar anak itu dan mencoba merekrutnya, tanpa menyadari bahwa ia menggunakan nama palsu. Terlepas dari itu, akhirnya mereka mengetahuinya dan dia menandatangani kontrak dengan mereka. Awalnya dia pemalu, tetapi setelah mencetak 7 gol di pertandingan pertamanya, dia dengan cepat menjadi anak paling keren di klub tersebut. Hanya beberapa tahun kemudian, pada usia 14 tahun, ia sudah begitu yakin bahwa ia akan menjadi pemain terbaik sepanjang masa, sehingga ia berhenti sekolah. Meskipun ayahnya memaksanya untuk bekerja di bengkel sebagai bentuk hukuman, namun tetap saja ia terus mencetak 4 hingga 5 gol dalam satu pertandingan, memenangkan setiap kompetisi yang diikutinya. Dan pada usia 17 tahun, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sporting memberinya debut, dan seperti yang dikatakan oleh para komentator pada hari itu, mereka melemparkan anak itu ke dalam kobaran api dan berharap ia tidak terbakar. Tetapi pada kenyataannya, dialah yang membuat semua orang terpana. Dan hanya beberapa minggu kemudian, panggilan itu datang. Pada usia 17 tahun, Futre menjadi pemain termuda yang pernah bermain untuk timnas Portugal. Dan hingga hari ini rekor itu masih bertahan. Bukan Figo, bukan Ronaldo, bukan juga Felix. Futre masih merupakan keajaiban terbesar dari semuanya. Tetapi tetap saja, di Sporting, segalanya menjadi rumit. Di satu sisi, mereka menolak untuk memberinya waktu bermain lebih dari 20 menit per pertandingan, dengan alasan dia masih terlalu muda. Namun di sisi lain, selama 20 menit itu Futre berhasil mencuri perhatian seluruh Eropa. Dan ketika ia berusia 18 tahun,
ia dipanggil untuk bermain di tim nasional. Ia adalah seorang superstar. Namun di Sporting, entah bagaimana, merupakan satu-satunya pihak yang tidak melihat hal tersebut. Dan ketika musim berikutnya dimulai, mereka melakukan apa yang mungkin merupakan kesalahan terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal. Mereka mencoba meminjamkannya sementara mereka mempromosikan anak-anak akademi lainnya ke tim utama dan menawarkan uang 2 kali lipat dari yang mereka berikan kepada Futre. Dia merasa seperti direndahkan, ditendang keluar dari klub. Seperti yang dia katakan, itu adalah hari yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Tapi untung baginya, ada seseorang yang memperhatikannya. Saya tidak akan menyebutnya sebagai malaikat pelindung, tetapi dia memang menyelamatkannya pada saat itu. Saya berbicara tentang Pinto da Costa, sang presiden Porto dan the godfather-nya sepak bola Portugal. Saat dia menyadari apa yang terjadi, dia mengirimkan seseorang ke Lisbon dan menyuruhnya menunggu di dekat mobil Futre di luar pusat latihan Sporting, sambil berkata, cepat atau lambat, dia pasti akan muncul. Dan saat dia melakukannya, pria itu benar-benar berkata, "Hei Futre, apakah kamu ingin bermain untuk Porto?" Dan anak itu, yang masih merasa tersesat, langsung masuk ke mobil. Mereka mengantarnya ke kantor Porto di Lisbon. Dan ketika ia tiba di sana, Pinto da Costa telah menelponnya dan menunggunya. Ia mengangkat telepon tersebut dan mendengarnya berkata, "Jadi Paulo, mereka tidak ingin kamu bermain di sana, bukan? Baiklah, ini dia. Kamu ditambah 10 pemain. Saya tidak peduli siapa saja 10 pemain itu, tetapi kamu akan bermain setiap saat." Dan Futre, meskipun telah menjadi penggemar Sporting sejak masa kecilnya, pasrah begitu saja. Pinto da Costa baru saja mengirim anak itu ke sebuah hotel antah berantah, di mana Sporting tidak dapat menjangkaunya, menggunakan celah dalam hukum Portugal untuk mengakhiri kontraknya dengan klub lamanya dengan alasan perusakan psikologis. Menawarinya kontrak yang hanya dapat disaingi oleh Fernando Gomes, seorang peraih 2 kali sepatu emas Eropa. Dan sebelum kalian menyadarinya, Futre telah bermain untuk Porto. Masih saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Para penggemar Sporting tidak tanggung-tanggung dalam hal balas dendam. Mereka melihatnya sebagai pengkhianat, sehingga mereka berulang kali merusak rumah orang tuanya, melampiaskan amarah kepada keluarganya, sampai-sampai suatu hari, saat Futre menelpon keluarganya, ibunya dengan marah bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan pada keluarga ini?" Dia dengan cepat menjawab, "Bu, tidak apa-apa. Saya akan membelikanmu rumah baru." Dan ibunya berkata, "Paulo, tidakkah kamu mengerti? Kami tidak menginginkan uangmu. Kami ingin kehidupan kami yang lama kembali." Dan kata-kata itu menghancurkannya. Ia merasa tidak memiliki tempat dimanapun. Ia hampir berhenti bermain sepak bola dan kembali bekerja di bengkel, berharap segala sesuatunya akan kembali normal. Apa yang menyelamatkan karirnya adalah ketika ia tiba di Porto, ia langsung diperlakukan layaknya seorang raja. Dan hal tersebut tidak hanya menyentuh hatinya, tetapi juga memotivasinya untuk bekerja lebih keras lagi, membalas cinta yang ia terima dari kota tersebut. Dan benar saja, ia berhasil membalasnya. Tepat di tahun pertamanya, secara luar biasa ia berpasangan dengan Fernando Gomes, yang membuat sang penyerang meraih sepatu emas Eropa keduanya dan membawa klub meraih gelar liga pertama mereka dalam 6 tahun terakhir. Di tahun keduanya, ia tidak hanya membantu mereka meraih gelar liga sekali lagi, namun juga dinobatkan sebagai pemain terbaik liga pada usianya yang baru menginjak 19 tahun. Dan di tahun ketiganya, saat Porto mendapat peluang untuk berlaga di ajang Piala Eropa, ia membawa semuanya ke tingkat yang lebih tinggi. Pertama, dengan hasil imbang yang menguntungkan melawan Ajax, ia tampil luar biasa, terlibat langsung dalam 4 dari 9 gol yang dicetak oleh Porto. Kemudian, pada babak perempat final, keadaan semakin memanas, dengan Porto berhadapan dengan Brøndby yang diperkuat oleh Schmeichel dan Brian Laudrup, meraih kemenangan tipis di kandang sendiri, dan kemudian bertahan dengan susah payah pada leg kedua.
berhasil meraih hasil imbang dan berhak atas satu tempat di babak semifinal melawan peraih Ballon d'Or Igor Belanov dan salah satu tim terkuat Dinamo Kiev yang baru saja meraih trofi Piala Champions. Dan untuk membuat taruhannya lebih tinggi, Perdana Menteri sendiri mengatakan kepada Futre bahwa jika dia memenangkan pertandingan, wajib militernya akan ditangguhkan. Jadi, secara harfiah, ini adalah masalah mencapai final Piala Eropa atau berakhir dengan wajib militer. Jadi, mungkin tidak terlalu mengherankan jika Futre adalah orang yang membuka papan skor dengan gol yang luar biasa. Akhirnya berujung pada kemenangan 2-1 dengan semua orang di Kiev masih percaya bahwa mereka akan mampu membalikkan keadaan di kandang sendiri. Tetapi sebaliknya, meskipun Futre sedang mengalami cedera dan baru bisa masuk ke lapangan setelah 7 kali suntikan pereda nyeri, hanya dalam waktu 3 menit setelah pertandingan dimulai, ia berhasil mencetak gol melalui tendangan bebas yang membuat Porto unggul. Dan 7 menit kemudian, Gomez mencetak gol lagi. Dan dengan cepat Porto telah berada di babak final Piala Eropa. Namun hanya ada sedikit masalah. Selain Piala Winner, Porto belum pernah berada di final internasional yang besar. Dan yang menunggu mereka di Wina adalah Bayern Munich dengan Matthäus, Brehme, dan Rummenigge. Dan kalian tahu apa yang mereka katakan, sepak bola adalah permainan yang sederhana. Kalian bermain 11 lawan 11, dan pada akhirnya tim asal Jermanlah yang menang. Peluang Porto bukanlah yang terbaik. Pada kenyataannya, mereka sangat buruk sehingga sehari sebelum pertandingan, Presiden UEFA dengan sah bertanya kepada Pinto da Costa, "Menurut Anda, dengan berapa banyak gol Anda akan dikalahkan?" Dan saya rasa dia ada benarnya. Pada babak pertama, mereka sudah kalah. Sepertinya tidak ada banyak harapan bagi mereka. Faktanya, Futre adalah salah satu dari sedikit orang yang dengan keyakinan tak tergoyahkan. Dan kemudian dia mengambil bola, menemukan jalan di antara 3 pemain, melewati 1-2 pemain, melewati 2 pemain lainnya, kemudian melewati pemain ketiga dan keempat, dan dengan kiper yang tersisa, ia mengoper bola kepada Meyer. Namun Meyer gagal melakukan sentuhan. Dan jika Meyer telah menyia-nyiakan sebuah peluang untuk mencetak gol yang luar biasa, maka 12 menit kemudian ia menebusnya untuk tim, mencetak gol yang terkenal dengan tumitnya, dan kemudian memberikan umpan kepada Huari untuk mencetak gol kemenangan hanya 2 menit setelahnya. Dengan segala rintangan yang ada, Porto berhasil menjadi juara Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Dan meskipun Huari dan Meyer terlibat dalam kedua gol tersebut, ketika penghargaan Man of the Match diberikan, tidak ada keraguan, hanya ada satu nama, dialah Paulo Futre. Keesokan harinya, surat kabar di Portugal menulis, "Futre, the next Maradona." Dan Barcelona, ya, mereka masih membutuhkan pengganti Maradona. Dan para pengurus klub sangat tertarik. Satu-satunya alasan mereka tidak mengontraknya adalah karena pelatih Terry Venables yang memiliki kebiasaan untuk mengontrak pemain asal Inggris, yang juga menolak Van Basten dan Hugo Sanchez, dan lebih memilih Steve Archibald. Ya, dia dipecat segera setelah itu. Terlepas dari itu bukan sebuah masalah. Real menginginkannya, Juve menginginkannya, dan yang terpenting, Inter juga menginginkannya. Namun 2 hari sebelum ia seharusnya menandatangani kontrak dengan salah satu dari mereka, seorang pria lain muncul di Milan. Namanya Gil. Ia mencalonkan diri sebagai presiden Atletico dan bersedia melakukan apa saja agar bisa berkampanye dengan Futre. Gil begitu putus asa sehingga ketika Porto mengejutkannya dengan fakta bahwa mereka telah memperbarui kontrak Futre dalam semalam, dan bahwa dia sekarang memiliki klausul pelepasan yang jauh lebih tinggi, Gil bahkan tidak berkedip. Dia hanya menerima bahwa dia akan membayar berapapun yang mereka minta, yang kali ini berarti 3,2 juta euro. Yang berarti Futre adalah rekrutan termahal kedua dalam sejarah La Liga. Coba tebak siapa yang menjadi nomor 1? Ya, Maradona. Dan sebenarnya, mereka bertemu untuk pertama kalinya pada tahun itu saat mereka bermain bersama pada sebuah pertandingan amal. Coba tebak siapa yang menjadi pelatih Futre di Atletico? Itu adalah Menotti, orang yang sama yang pernah melatih Maradona di Barcelona.
Dan kalian tahu apa yang dia katakan ketika mereka bertanya kepadanya tentang kemiripan Futre dengan pemain hebat itu. Dia berkata, "Sudah jelas di mata saya, dia akan menjadi penerusnya." Namun mengesampingkan semua omongan Maradona, Futre adalah pemain asal Portugal pertama yang mendapatkan transfer dengan nilai besar ke sebuah klub papan atas. Dan fakta bahwa itu adalah kepindahannya ke Spanyol tidak membantu. Rivalitas ini bersifat abadi. Banyak pemain Spanyol yang tidak menyukai kenyataan bahwa pemain terbaik di liga adalah pemain Portugis. Dan hal ini tercermin dari bagaimana dia diperlakukan di lapangan, seperti yang dikatakannya. Ada beberapa tackle yang membuat stadion menjadi hening. Mereka mengatakan, dia telah tamat. Tapi saya bangkit dan berlari ke arah pemain bertahan itu setiap saat. Dan saya mengatakan kepadanya, jika kalian akan membawa pistol ke lapangan, sebaiknya kalian membawa peluru ekstra karena saya akan selalu bangkit. Dan dia tidak berbohong. Sepertinya tidak ada yang dapat menghentikannya. Mereka telah mendatangkannya untuk mengakhiri dominasi Real dan Barcelona di sepak bola Spanyol. Dan hanya dalam 10 pertandingan, dia telah mengalahkan Barcelona, memimpin Atletico dengan skor 4-0 atas Real, dan pada saat tahun baru tiba, hal itu hampir saja terjadi. Futre berada di posisi kedua dalam Ballon d'Or di belakang kulit. Dan sejujurnya, tidak sulit untuk menemukan seseorang yang akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah perampokan. Rui Costa mengatakan, hal itu terjadi karena pada saat itu setiap Ballon d'Or diberikan kepada seseorang yang bermain di Italia. Pinto da Costa mengatakan hal itu terjadi hanya karena Real memiliki pengaruh terhadap UEFA dan tidak ingin seorang pemain Atletico memenangkan Ballon d'Or. Sebuah surat kabar menyebutnya sebagai pemungutan suara Ballon d'Or yang paling tidak adil sepanjang masa. Figo dan Mourinho memiliki perasaan yang sama. Bahkan Christian Vieri mengatakan, orang-orang tahu, Atletico tahu, dan juga Portugal. Penghargaan itu tidak penting. Tidak masalah jika kalian setuju atau tidak. Ketika kalian jenius, maka kalian tahu yang sebenarnya. Dan kalian tahu apa yang lucu. Bahkan 35 tahun kemudian, ketika mereka mencoba meminta Gullit untuk mengomentari masalah ini, dia menolak. Terlepas dari itu, meskipun pada tahun pertama bersama Atletico Futre tidak berhasil menghentikan Real dan Barcelona untuk meraih semua trofi, dia telah menjadi fondasi bagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia telah menjadi citra klub, ikon, dan idola. Dan ketika musim keduanya dimulai, meskipun masih berusia 22 tahun, meskipun orang Portugis, perasaan Gil yang telah tumbuh dan menyayangi Futre seolah-olah dia adalah putranya sendiri, memberikan kejutan dengan memberi ban kapten kepadanya. Namun, meski masuk akal, Futre tetaplah Futre, seperti halnya Atletico, berapi-api, gila, dan sulit untuk ditaklukkan. Selama 2 tahun berikutnya, tidak peduli berapa kali ia meledakkan euforia stadion, bahkan pernah mendapat tepuk tangan meriah di Camp Nou, Atletico tidak pernah berhasil meraih trofi. Dan setiap tahun, Futre terlihat semakin lemah secara fisik, dengan cedera yang secara perlahan-lahan masuk ke dalam permainannya dan semakin menjadi-jadi. Tapi tetap saja, di tahun keempatnya di klub ini, meskipun telah absen selama lebih dari 1 bulan dalam 3 kesempatan yang berbeda, hal itu akhirnya terjadi. Setelah berhasil mengalahkan Real di babak 16 besar Copa del Rey, Futre membuka gol ke gawang Barcelona di babak semifinal melalui satu tendangan lob yang sangat indah. Dan pada akhirnya berhasil melaju ke babak final dan mengalahkan Mallorca dan meraih titel. Ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Tapi sekarang melihat ke belakang, sulit untuk tidak merasa bahwa gelar ini hanyalah sebuah latar belakang dari apa yang akan terjadi di musim berikutnya. Dengan kembalinya Futre dalam kondisi fit dan bermain di musim terakhir tanpa cedera dalam karirnya, Atletico berhasil mencapai final Copa del Rey sekali lagi. Dan di antara mereka dan peluang mereka untuk mengukuhkan gelar juara, hanya ada Real Madrid. Dan final akan dimainkan di Bernabeu. Sebuah kemenangan akan terasa lebih manis dari 1000 trofi. Dengan skuster, mantan pemain Real Madrid mencetak gol pembuka dan Futre memastikan kemenangan melalui sebuah gol dari sudut yang mustahil. Di samping kemenangan di Piala Eropa,
Ini merupakan momen terhebat dalam karirnya, karena pada akhirnya ia akan berkata, "Pada hari itu saya telah berhasil membuat Raja Spanyol berbicara dalam bahasa Portugis." Namun, semuda usianya saat itu, pada saat itulah semuanya mulai berjalan tidak semestinya. Ada banyak teori tentang apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Ada yang mengatakan karena masalah keuangan yang melanda klub. Ada juga yang mengatakan bahwa Futre sudah lelah dengan cederanya dan menginginkan sesuatu yang baru. Tetapi pada pertengahan musim berikutnya, Futre meninggalkan Atletico dan karirnya menjadi sangat kacau. Dengan Inter yang sekali lagi ingin merekrutnya, ia justru melawan segala sesuatu yang diharapkan darinya dan bergabung dengan Benfica. Menjadi salah satu dari sedikit orang yang pernah bermain untuk ketiga tim raksasa Portugal. Sesampainya di sana, ia sama sekali tidak terkalahkan sepanjang musim, namun masih belum berhasil merebut gelar juara dari Porto. Namun, ia tak hanya membawa Benfica ke final Piala Portugal, namun juga menampilkan salah satu penampilan terhebat dalam karirnya, mencetak 2 gol dan memberikan assist kepada pemain lain untuk meraih trofi. Pada saat itu, kalian tidak salah jika mengira dia akan mengalami kebangkitan. Namun nyatanya dia dapat bermain jika lututnya mendapat banyak suntikan. Dan kemudian, Benfica mengalami krisis keuangan yang masif, yang membuat sebagian besar pemain utama mereka memutuskan kontrak. Sementara Futre mendapatkan transfer ke Marseille, klub yang baru saja menjuarai Liga Champions. Sekali lagi, hal itu terlihat bagus pada awalnya. Namun begitu ia tiba, skandal korupsi besar-besaran mulai memanas. Marseille akhirnya dilarang untuk mengikuti kompetisi Eropa, dan semuanya menjadi sangat buruk, sehingga setiap pemain dalam skuad diberi izin untuk pergi. Dan bursa musim dingin bahkan dibuka 2 bulan lebih awal dari biasanya, pada bulan November, agar semua orang bisa keluar dari sana. Maka, meskipun hampir tidak pernah bermain untuk Marseille, Futre mengikuti arus dan hampir bergabung dengan Real. Tetapi akhirnya menolak tawaran mereka di menit-menit terakhir karena dia takut dengan apa yang akan dihadapi anak-anaknya di Madrid ketika ayahnya dicap sebagai pengkhianat sekali lagi. Dan sebagai gantinya, dia mencapai kesepakatan dengan AC Milan, yang membuatnya menandatangani kontrak peminjaman dengan Reggiana yang baru saja dipromosikan untuk 6 bulan, demi membantu mereka bertahan sebelum bergabung dengan Rossoneri yang akan menjadi klub kelimanya yang berbeda dalam 2 tahun terakhir. Terlepas dari itu, ia bahkan tidak akan sampai pada titik itu, karena pada pertandingan pertamanya untuk Reggiana, setelah mencetak gol yang luar biasa, ia terkena tackle yang keras dan jatuh ke tanah. Terlihat kesakitan yang luar biasa. Ia mengalami robek pada tendon patelanya, dan menurut para ahli pada saat itu, ia adalah atlet kedua yang mengalami cedera seperti itu. Ia langsung digips dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan. Tidak seorang pun dokter yang mau menyentuhnya. Dan seperti yang pernah saya dengar dari seseorang, pada operasi pertamanya, ada 100 wartawan di sekelilingnya. Pada operasi kedua, ada sekitar 50 wartawan. Pada operasi ketiga, paling banyak hanya 2 atau 3 wartawan. Awalnya diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk pulih. Namun cederanya membuatnya harus menepi selama hampir 1 tahun. Saat itu usianya baru 27 tahun. Setelah kembali, keadaan tidak pernah sama lagi. Ia akhirnya bergabung dengan AC Milan. Namun meskipun Capello dan Baresi memujinya, ia hanya diberi kesempatan 1 kali tampil untuk meraih gelar juara Liga. Dan akhirnya ia pindah ke West Ham, di mana ia harus pensiun sementara pada usia 30 tahun. Dan dia kembali ke Atletico. Setelah seorang manajer dengan bercanda memintanya untuk berlatih bersama tim, hanya untuk menunjukkan kepada tim bahwa meskipun bermain dengan 1 kaki, berat badan yang berlebih, dan 1 ton asap rokok di dalam paru-parunya, ia masih akan lebih baik daripada para pemain lainnya. Pada upacara pramusim, Gil berulang kali mencoba untuk memulai pidatonya, tetapi dia tidak bisa. Teriakan para penggemar mengalahkan pengeras suara. Mereka hanya ingin mendengar 1 orang, Futre. Tetapi tetap saja, 2 tahun kemudian, dia berhenti untuk selamanya. Setelah hanya bermain selama 68 pertandingan sejak berusia 27 tahun,
yang sebagian besar didapatkan sebagai pemain pengganti. Dan Rui Costa pernah berkata, setiap penggemar sepak bola pantas untuk menyaksikan Futre lebih lama lagi. Ya, semua pasti akan berharap akhir yang manis. Sekian cerita kali ini. Silahkan like, komen, dan bagikan videonya jika menurut kalian itu layak. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.